Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah hari ini hari ke-7 bulan Ramadan. Ya, kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, insyaallah. Amin. Pagi hari ini kita bahas materi tentang, saya ingin membuat judul kurma langka ya untuk 100 tahun Indonesia. Jadi sejak awal Ramadan kan saya sudah buat program kurma langka itu ya, kuliah Ramadan menjelang berbuka. Itu hanya 30 menit dari jam 5 sore sampai 5.30 sore. Ini program ini sangat penting karena saya fokus ya kepada bagaimana kiat mendidik anak agar sukses dunia akhirat. Anak-anak kita ini yang umur, kalau kita lulus SD saja sekitar 12 tahun, ya fokus di 12 tahun sampai 20 tahun sekarang ini misalnya gitu. Maka 25 tahun yang akan datang, yaitu 100 tahun Indonesia, ya tahun 2045, maka mereka kira-kira akan berumur insya Allah 37 sampai sekitar berapa, 45 tahun ya. Itu usia-usia yang tepat untuk menjadi pemimpin ya. Dan 25 tahun yang akan datang itu harus sudah kita siapkan dari sekarang. Ya, kita sudah harus membuat kurikulum, perencanaan ya. Ini anak mau dibawa kemana, ke depannya mau apa. Ya, kan ini amanah dari Allah. Ya, dan hikmah yang bisa kita petik dari musibah corona ini adalah sekarang ini kita orang tua dipaksa untuk menjadi guru, mau tidak mau. Ya, ini Depok saja sekarang dari bulan Maret ya, sekarang perpanjangan sampai 30 Mei. Jadi itu sudah sekitar 1 pekan ya setelah Idul Fitri nanti. Jadi panjang ini, 2 bulan lebih, bahkan mungkin lebih. Jadi sebelumnya kita sudah mengalami era disrupsi. Ya, di mana era disrupsi ini ditandai dengan perubahan yang masif di berbagai bidang. Ya, bidang-bidang yang konvensional itu sudah tergilas sekarang ini. Lihat nasib dari berbagai perusahaan taksi, ya koran, penerbitan buku, ya dan sebagainya. Sekarang kita lihat ya, masif sekali di mana-mana sekarang PHK ribuan. Karena dunia sudah berubah. Ya, jadi internet ini membawa perubahan yang luar biasa dalam modus yang jamaknya moda kehidupan kita ini. Nah, inilah yang perlunya kita masuki era baru dalam pendidikan. Dan itu pentingnya sekarang, tumpuan pendidikan itu ada pada keluarga, ada pada orang tua itu. Ini yang ya, kita pentingkan dalam kuliah program kurma langka ini ya, kuliah Ramadan jelang berbuka. Jadi karena di artikel ini makanya saya kutip, lihat seorang Yahudi, tokoh Zionis modern yang sangat dihormati di Israel, namanya Theodor Herzl. Itu membuat perencanaan negara Yahudi itu 50 tahun sebelumnya. Jadi 1897 Kongres Zionis pertama diselenggarakan di Swiss, di kota Basel, Swiss itu. Ya, Herzl sudah mencatat ya bahwa negara Yahudi nanti akan berdiri 50 tahun lagi. Ya, itu 1897. Herzl itu meninggal ya 1904. Jadi hanya berapa tahun itu ya, sekitar 7 tahun ya setelah Kongres Zionis itu. 2 tahun sebelumnya dia buat satu novel, dan di situ dia mencatat ya, jika kamu ada kemauan maka tidak ada impian. Maknanya dia memberikan semangat bahwa tujuan itu harus ditempuh, dan kita sudah harus punya ya tujuan itu. Makanya di artikel ini coba kita perhatikan kebangkitan generasi ya, itu rata-rata 25 sampai 50 tahun. Kebangkitan umat itu harus ditandai dengan lahirnya satu generasi baru. Ya, inilah yang dilahirkan Rasulullah SAW, generasi sahabat, lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, lahirnya generasi Muhammad Al-Fatih, dan kita lihat lahir generasi 45 yang pada saat-saat yang begitu kritis, begitu genting gitu ya, itu memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, lihat dari
pondok-pondok pesantren yang didirikan, ya, Tebu Ireng 1899, ya, gerakan-gerakan Islam, lembaga pendidikan Mambaul Ulum 1905, Jami Al-Khair 1905, pesantren Parabek di Bukit Tinggi 1910, ya, Muhammadiyah 1912, Syarikat Islam 1911, ya, nanti Gontor 1926. Lihat itu, ya, berapa lama usianya, ya, umurnya masuk ke 2045, ya, dan banyak lagi yang bisa kita lihat pelajaran. Jadi untuk menyiapkan satu generasi gemilang itu memang harus direncanakan jauh-jauh sebelumnya, bukan setahun 2 tahun, ya. Jadi kalau kondisi kita sekarang ini, kita harus menyadari bahwa ini adalah buah dari program pendidikan. Nah, ini yang kita harus berhati-hati betul membuat perencanaan, ya, ke depan. Jadi insya Allah, ya, silahkan diikuti itu program Kurma Langka tiap sore. Insya Allah nanti banyak hal yang kita bisa diskusikan, ya, untuk kita membuat perencanaan, ya, perjuangan umat ke depan ini, ya, dari sekarang ini. Dan ini saya pikir, ya, tentu Allah mengirimkan musibah corona ini ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil, ya. Di tengah-tengah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, ya, ini ada hikmah yang harus kita ambil, karena ini kan pelajaran dari Allah. Bagi kita orang mukmin, kita yakin bahwa ini dari Allah, ya. Jadi saatnya sekarang ini, ya, ada momentum yang sangat berharga yang jangan sampai kita lewatkan. Nah, silahkan dibaca artikelnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.